dari ada bersifat discrete, ada yang bersifat continue. Ya. Yang discrete ini definisinya. Anda pahami konsep ini, yaitu misal ini adalah italic. Ya, kalau X ini peubah acak pada ruang ukuran sampel SBP dan Fx-nya itu adalah fungsi distribusi kumulatif dari X untuk setiap T anggota dari bilangan real. Ya. Misalkan ada fungsi Px T itu adalah Fxt dikurangi Fx dari kiri. Maka Xt ini disebut loncatan dari Fx pada titik T. Jadi disebut loncatan dari Fx pada T. Kemudian jika Fx ini dapat dinyatakan sebagai Fx sama dengan penjumlahan dari Pxt untuk T lebih kecil sama dengan X. Jadi ini kumulatifnya, penjumlahan kumulatifnya, ya, di mana T lebih kecil sama dengan X, ya. Maka X disebut peubah acak discrete dan Px disebut fungsi peluang dari peubah acak X, ya. Yang penting adalah apa? Kalau kasus discrete itu adalah ada loncatan, ya, dari Fx dari kiri ke Fx-nya itu sendiri. Nah, loncatannya itu adalah kita cari peluangnya, ya, yang disebut dengan fungsi peluang. Dan nanti fungsi peluang itu simbolnya adalah P kecil. P kecil, ya, ini adalah fungsi peluang. Nanti kalau continue lain lagi, ya, simbolnya dan pemahamannya lain definisinya. Oke. Nah, teoremanya Px atau disingkat dengan seperti ini Px, ya, disebut fungsi peluang peubah acak X. Nah, ininya juga mumpung ingat ininya adalah italic. Dan ini jika hanya jika, ya, jadi sesuatu fungsi peluang dari peubah acak X ini jika hanya jika ini nilai fungsinya lebih besar sama dengan 0, ya, untuk semua nilai X. Kemudian penjumlahan dari Px ini harus sama dengan 1, ya, dan peluang X-nya itu sama dengan 0 jika X-nya bukan anggota dari X1, X2, dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini A dan B menyatakan bahwa besarnya fungsi peluang itu antara 0 dan 1 sebetulnya. Ya, oke. Kita buktinya adalah misalkan P dot ini adalah fungsi peluang. Kemudian ada peubah acak X. Ini juga italic. Ya, sedemikian rupa sehingga P katakanlah sama dengan Y, Px X-nya itu sama dengan Y kecil, maka dia kita lambangkan dengan fungsi peluang Y untuk semua Y. Nah, padahal
Px sama dengan Y ini adalah peluang dari XS lebih kecil dari Y. Dan dia merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Ya. Sehingga dia besarnya adalah lebih besar dengan 0 kan? Kalau seperti ini. Ya. Oke, jadi A proof. Yang B, penjumlahan dari PX pada daerahnya adalah penjumlahan dari I1 sama dengan tak terhingga, ya. Ini itu adalah penjumlahan peluang XS lebih kecil sama dengan XI kan definisinya. Dan ini sama dengan penjumlahan atau peluang gabungan dari XS lebih kecil sama dengan XI, ya. Jadi ini nih sama penjumlahan masing-masing kejadiannya itu sama dengan peluang gabungannya. Dan ini adalah apa? S itu sendiri. Jadi karena itu S itu sendiri, maka peluang S itu adalah 1 karena peluang kejadian ruang sampel itu sama dengan 1. Jadi ini benar. Untuk X yang bukan anggota X1 dan lainnya itu adalah kan 1 dikurangi 1 sama dengan 0 gitu. Ya, ini dua teorema untuk peubah acak diskrit. Oke, kita teruskan. Contohnya ini, tentukan K agar PX merupakan fungsi peluang dari peubah acak X. Ini adalah peubah acak X, italik. Supaya konsisten aja. Kalau ngetik ini nggak mudah, lama ngetik ini. Ya. Nah, ini X plus 1K. X daerahnya berapa ini? Loncatannya berarti 1, 2, 3, 14. Ini termasuk diskrit. Nah, sekarang kita inginkan berapa nilai K supaya dia fungsi peluang. Definisi fungsi peluang apa? Penjumlahannya untuk masing-masing daerah dia harus sama dengan 1. Jadi, kita harus cari K sedemikian rupa sehingga peluang, fungsi peluangnya itu lebih besar dari 0. Ini kan definisi 1. Ya. Dan ini definisi 2. Atau tadi saya nyebutnya teorema atau apalah. Yang penting syarat dari fungsi peluang dia bernilai non negatif dan penjumlahannya adalah sama dengan 1. Jadi sekarang untuk kondisi yang pertama, untuk yang non negatif itu X plus 1K ini karena X positif maka K dia juga harus positif. Karena ini harus memenuhi syarat ini. Ya kan, X-nya kalau dimasukkan positif, supaya seluruhnya ini bernilai positif, maka K juga harus positif. Ya, oke. Kondisi yang kedua, penjumlahannya dia harus sama dengan 1. Ya. Sekarang kita masing-masing cari daerahnya. Daerahnya 1, 2, 3, 14. Kalau X sama dengan 1, berarti kan apa deh? 1 tambah 1 kali K kan? Ditambah. Untuk X sama dengan 2 apa? X plus 1, X-nya 2 kali K. Untuk X sama dengan 3 apa? X plus 1, 3 tambah 1 berarti. Kemudian untuk X sama dengan 14, X-nya diganti 14 kali K. Dan ini harus sama dengan 1. Ya.
Ini kalau Anda jumlahkan, ini 2 tambah 3 tambah 4 tambah 14 berapa? Berapa? Ini 5, 9 tambah 14. Toh ini 5 tambah 3 tambah 4 24, Pak. 24 ya, 9 ditambah 15 24K, sehingga K sama dengan 1/24. Jadi supaya dia fungsi peluang, maka K harus sama dengan 1/24, dan kita tulis seperti ini. Jadinya sekarang X tambah 1 kali 1/24 ini kan ya, untuk X 1, 2, 3 dan 14. Jadi ini saya buat italik. Laptopnya. Oh, ada. Di kamar aku di meja. Oke. Teruskan. Jadi fungsi distribusinya bisa saya tulis seperti ini. Ya. Tadi PX-nya kan. Ini. Sekarang kalau saya tulis fungsi distribusinya seperti ini, PX-nya apa tadi? P, wis, aduh, jadi P, X, itu apa? Tadi apa? X plus 1 ya, per 24 untuk X 1, 2, 14, 0 untuk selainnya. Nah, jadi untuk membuat fungsi distribusinya, Anda mulai dari terkecilnya 1, maka Anda harus tuliskan untuk lebih kecil dari 1 berapa? Kosong, F-nya 0. Karena kalau X-nya sama dengan 1 berapa? Masukkan 2/24 kan. Kemudian kalau X-nya lebih kecil, lebih besar dari 1, 2, gimana? Masuk ke sini kan? 2 masuk ke sini, ininya masuk ke 1 kan? 1 plus 1 dibagi 24, jadi 2/24. Sekarang kalau X sama dengan 2, kenapa seperti ini? Kalau X sama dengan 2, ingat kumulatifnya deh. Karena sebelumnya 2/24, ya kan? Kemudian untuk X sama dengan 2 dimasukkan 2 tambah 1/24, jadi 3/24, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 5/24. Sekarang 2 lebih besar X ini, ya dia harus sama dengan ini kan. Kemudian X sama dengan 3, kumulatifnya sebelumnya 5/24. Kemudian 3-nya masuk, 3 plus 1/24, yaitu 4/24 ini. Oke. Ini dia harus sama. Kalau X sama dengan 14, gimana? Sebelumnya adalah 9/24. Ditambah 14 plus 1/24, yaitu sama dengan 1. Ya. Ini sama dengan 1, maka untuk X lebih besar dari 14 juga 1. Karena kumulatifnya. Ini kan sebelumnya ini sama dengan 1 kan. Oke. Jadi ini adalah bagaimana Anda menentukan fungsi distribusi dengan
diketahuinya adalah fungsi peluang. Ya. Nah, sekarang nanti Anda bisa ringkas. Ini 2/24 sama kan? 5/24 sama. Kemudian 9/24 juga sama ini. Ini juga sama dengan ini. Sehingga Anda bisa gabung. Jadi Anda bisa gabungnya gimana? Bagaimana kalau X lebih kecil dari 1 dan ini sama dengan ini, maka Anda bisa membuat X lebih kecil sama dengan 1, 2. Ya, ini dengan ini. Ini dengan ini. Sekarang yang ini, yaitu X lebih besar sama dengan 2. Ininya adalah 3. Kemudian X lebih kecil dari ini sama dengan 3. Ini ya dengan yang ini lebih kecil dari 14. Ya. Yang ini dengan yang ini sama, maka Anda bisa buat untuk X lebih besar sama dengan 14. Ini berapa, Dek? Nilai fx-nya 0. Ini 2/4. 2/24. Yang ini 5/24. 5/24. Yang ini 9/24. 9/24. Yang ini sama dengan 1. Oke. Jadi yang panjang ini bisa kita ringkas dalam bentuk in. Ya. Oke. Jadi ini ya. Anda tulis ini, tulis dulu aja ini caranya ya.